Eh, Selamat pagi anak-anak. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ada yang sakit? Semua sehat ya? Sehat, Pak. Kita patut bersyukur untuk hari ini kita masih sempat dipertemukan dalam suasana yang berbahagia ini, karena ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai siswa dan sebagai guru. Sebelum kita lanjut, satu orang perwakilan mengambil buku cetak, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya, dibagikan satu persatu. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta mungkin Pak Helmi, Mas Helmi, untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Mas Helmi. Hari ini ada yang tidak hadir. Oke, saya coba absen satu persatu ya. Mas Andika. Hadir, Pak. Mas Yohanes. Hadir, Pak Guru. Mas Helmi. Hadir. Semua hadir ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Mungkin Mbak Diana bisa memimpin kita dalam untuk menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Baik, Bapak. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, Sedia dan untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, sentosa, pribadi bangsa. bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ya. Semoga melalui lagu ini semangat kita terus ada. Ya. Kemudian apa manfaat yang akan kita peroleh dalam mempelajari materi hari ini? Ya. Kemudian tujuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yakni Pancasila ini adalah sebuah pandangan hidup bangsa. Ya. Artinya arah atau tujuan negara ke depannya. Sama seperti ketika kita ingin bepergian misalnya. Ya. Kita ingin bepergian itu pasti ada tujuan ya, yang akan kita tuju. Misalnya ingin ke pasar. Ya, ke pasar itu kira-kira kita ingin melakukan apa atau membeli apa. Ya, misalnya ke pasar kita membeli beras misalnya atau membeli ikan misalnya. Kalau kita tidak memiliki tujuan, ya, nanti kita akan bingung sendiri. Seperti itu ya. Sama dengan dasar negara ini. Ketika bangsa tidak memiliki dasar, maka negara tersebut ya akan mudah roboh, akan mudah dijajah, akan mudah bubar. Kayak seperti itu. Sebelum lanjut, Pak Guru punya satu pertanyaan untuk kalian. Kalau kalian bisa menjawab, maka kalian akan mendapatkan tambahan nilai sebagai reward untuk kalian. Pertanyaannya seperti ini. Apa sih dasar negara itu? Coba angkat tangan. Ya, kalau ada yang bisa menjawab. Saya, Pak.
Oke, silakan Mbak Diana. Dasar negara itu adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Oke, baik. Ya, sangat benar. Ya, jadi dasar negara itu adalah sebuah pedoman. Ya, adalah sebuah pedoman bangsa. Ya, apa tujuan bangsa ke depannya atau apa cita-cita bangsa ke depannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Diana atas jawabannya. Selanjutnya, materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang pertama kita akan bahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum lanjut, saya ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, yakni dalam 4 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Mas Andika, Mbak Diana. Kemudian kelompok kedua, Mas David, Mbak Emma, Mas Hendra. Kemudian kelompok 3, Mas Helmi, Mbak Septiana. Kemudian kelompok 4, Mas Yohanes, Mas Luhur, dan Mbak Rani. Oke, sekarang masing-masing kelompok untuk mengamati gambar yang ada di tayangan ini. Bisa dilihat? Ya, Anak-anak? Bapak. Bisa, Pak. Ya, Pak Guru. Oke, silakan kalian amati dengan seksama. Kemudian kalian catat ya, hal-hal penting, kira-kira apa unsur yang terkandung di dalam gambar tersebut. Oke, saya jelaskan sedikit tentang negara-negara yang pernah menjajah di Indonesia. Ya, kemarin yang sering atau lumrah kita dengar bahwasanya ada 2 saja negara yang pernah menjajah di Indonesia. Ya, yang paling terkenal adalah Belanda dan Jepang. Tapi sebelum itu, ya ada beberapa negara yang pernah menjajah di Indonesia. Yang pertama, Portugis. Ya, Portugis masuk ke Indonesia pada tahun 1512 sampai dengan 1533. Kemudian setelah itu disusul oleh Spanyol. Spanyol menjajah di Indonesia pada tahun 1534 sampai dengan 1594. Setelah itu kemudian disusul oleh Belanda. Ya, tahun berapa Belanda masuk ke Indonesia? Ya, di sini bisa kita lihat bersama bahwa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1594 sampai dengan 8 Maret 1942. Kemudian di tanggal yang sama, Jepang di tanggal 8 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Kemudian dari keempat ini ada satu yang terlewatkan. Bisa kita lihat bersama. Di sini di tengah antara Belanda dan Jepang ada Inggris. Inggris yang pernah melanjutkan penjajahan Belanda. Kenapa ada Inggris? Ini terjadi pada kesepakatan Keio. Kesepakatan yang dijalin antara Inggris dan Belanda. Artinya memberikan
pemerintahan sementara dari Belanda ke Inggris. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Belanda kembali. Kemudian setelah Belanda berakhir, masuk atau dilanjutkan oleh Jepang. Oke, sekarang di sini ada tertulis BPUPKI. Ada yang tahu pengertian daripada BPUPKI? Coba satu orang angkat tangan yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Pak Guru, Ya, Mbak Siti. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak Guru. Oke, baik. Ya, sangat benar. Jadi BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bawah BPUPKI dikenal juga dengan nama Dokuritsu Shunbi Chosakai. Kenapa ada dua kata di sini yang berbeda? Ya, artinya kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita mendengar bahasa Dokuritsu Shunbi Chosakai, ya kira-kira ini bahasa Indonesia kah atau bahasa apa? Ada yang tahu? Jepang, Bahasa Jepang, Bapak. Ya, benar sekali. Ya, bahasa Jepang. Ya, artinya di sini ada dua kata yang berbeda. Ya, kira-kira maksud dan tujuannya apa ini? Kenapa BPUPKI kemudian disebut lagi dengan Dokuritsu Shunbi Chosakai? Dokuritsu Shunbi Chosakai itu dia dari bahasa Jepang, Bapak, sedangkan BPUPKI itu dalam bahasa Indonesianya seperti begitu, Bapak. Ya, betul sekali, Mbak Diana. Ya, di sini mungkin ada yang penasaran ya, kenapa BPUPKI ini diberi lagi nama panggilan ya dengan nama atau bahasa dari Jepang. Oke, mari kita lihat tayangan selanjutnya. Di sini ada yang tahu? Kira-kira ini dalam suasana apa? Ya, di gambar ini. Rapat, Bapak. Ya, rapat. Ada yang lain? Sidang, Mbak. Sidang. Sidang, Bapak. Oke, Sidang, Mbak. sidang. Ya. Sidang BPUPKI. Di sini nanti Musyawarah. kita bisa ketahui kapan BPUPKI dibentuk. Jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi di tanggal ini kita ingin bertekad, yuk kita harus cepat-cepat merdeka. Ya. Kemudian kita harus mempersiapkan kemerdekaan kita. Sebelum bangsa asing ya, masuk kembali menjajah ke negara kita. Ya, seperti itu. Kemudian kepengurusan dan anggota. Suatu organisasi sudah pasti ada yang namanya apa? Dalam sebuah organisasi itu kira-kira unsur-unsur pendukung yang ada di dalamnya apa saja? Dalam sebuah organisasi harus ada Ketua, Pak. ada Ketua, ketua. Pak Guru. Ya, selain daripada ketua harus ada Wakil, Pak Guru. harus Sekretaris, ada Pak. wakil. Sekretaris. Kemudian harus ada Anggota. ya, harus ada anggota. Ya, sama dengan badan BPUPKI ya, badan yang besar ini yang memiliki anggota yang banyak ya, sudah pastinya memiliki ketua, wakil ketua, kemudian anggota. Sekarang kita lihat gambar. Di gambar pertama ini adalah selaku ketua BPUPKI. Ada yang tahu? Atau ada yang kenal? Ada yang pernah lihat?
Kira-kira ini Ada, siapa? Pak. Namanya siapa? Dr. Rajiman Widyo Diningrat, Bapak. Ya, jadi di gambar pertama ini adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Jadi beliau ini adalah selaku Ketua BPU PKI. Kemudian selanjutnya, di sini ada 2 wakil. Ya. Ada 2 wakil pembantu dari Ketua BPU PKI ini. Kira-kira ada yang tahu yang pertama ini siapa? Ada yang tahu? Wakil satunya siapa? Yoshio Ichibangse, Pak, dari Jepang. Ya, Ichi Bangase Yoshio Ichibangse. Yoshio. Ya, ini perwakilan atau wakil satu berasal dari Jepang. Kemudian wakil yang kedua, ya ini berasal dari Indonesia atau perwakilan dari Indonesia yang dikenal dengan nama, ada yang tahu? Raden RP Suroso. Panji Suroso. Suroso. Mbak Ima, Suroso. siapa? Panji Suroso, Bapak. Oke. RP Suroso, benar sekali. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ichi Bangase Suroso ini membantu Rajiman Widyo Diningrat untuk membentuk suatu badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ada 2 wakil ketua? Dan kenapa berbeda bangsanya? Ya, yang kita ketahui bersama bahwa Ichi Bangase Yoshio ini berasal dari atau perwakilan dari Jepang. Ya. Sedangkan yang ketua dengan wakil ketua yang kedua ini berasal dari Indonesia. Ya, lagi-lagi. Ya, kenapa ada perwakilan lagi dari bangsa Jepang? Nah, ternyata ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah Jepang sendiri. Oleh karenanya ada 2 perwakilan, 1 wakil Indonesia dan 1 wakil Jepang. Setelah itu, mari kita lihat jumlah anggotanya. Jadi jumlah anggota BPU PKI ini berapa? 67 orang. Jadi jumlah anggota BPU PKI berjumlah 67 orang. Ini masih dalam suasana sidang. Ya, sidang BPU PKI. Sidang BPU PKI, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ini membahas tentang apa, anak-anak? Dasar negara, Pak. Oke, benar Dasar sekali. negara. Jadi sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Di bawah ini ada 3 tokoh. Ya, ada 3 tokoh the founding father atau bapak bangsa. Ya. Karena tekadnya yang sangat kuat, ingin memerdekakan Indonesia, sehingga mereka sampaikan, saya ingin mengemukakan rumusan dasar negara menurut mereka bertiga. Ini ada yang kenal? Soekarno. No, Pak Guru. Nah, Insinyur Soekarno. Ya, ini beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian gambar yang kedua, ada yang tahu? Ada yang kenal? Yamin, Pak Guru. Siapa? Muhammad Yamin. Oke, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Mr. Supomo. Mr. Supomo. oke, Mr. Supomo. Oke, kita akan mencari tahu apa rumusan dasar negara yang mereka kemukakan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pada saat sidang pertama di tanggal 29 Mei 1945
Usulannya tentang dasar negara. Ternyata usulan Muhammad Yamin ini ada dua. Pertama secara lisan melalui pidatonya, kemudian secara tertulis. Oke, saya minta kepada Mas Hendra bisa dibacakan usulan dasar negara Muhammad Yamin secara lisan. Ya, Pak. Sidang hari pertama usulan dasar negara Muhyamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sampun, Bapak. Oke, terima kasih. Mas Nggih, Hendra. sama-sama, Pak. Untuk yang kedua, saya minta kepada Mas Yohanes untuk membacakan usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin yang secara tertulis. Usulan dasar negara Muhammad Yamin secara tertulis nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yohanes. Terima Sekarang kasih Pak Guru. kita lanjut pada pendapat yang kedua. Ya, tadi pertama Muhammad Yamin. Kita lanjut ke yang kedua, yakni Mr. Supomo. Mr. Supomo ini mengumumkakan pendapatnya tanggal 31 Mei 1945. Oke, untuk pendapat ini mungkin Mas Andika bisa membacakan pendapat Mr. Supomo tentang rumusan dasar negara. Baik Pak, Mr. Supomo berpendapat pada sidang BPUPKI yang pertama persatuan, kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Oke, terima kasih Mas Andika. Selanjutnya ke pendapat yang ketiga. Pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, di tanggal ini Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila. Ini bisa dibacakan oleh Mbak Diana. Pendapat dari Bapak Insinyur Soekarno tentang rumusan dasar negara. Baik, Bapak, saya akan membacakan rumusan dasar dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Mbak Diana. Dari ketiga-tiga ini, inilah perumus Pancasila. Ya, mereka mengemukakan dari ide-idenya ya, sehingga dihasilkan Pancasila, ya, dasar yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Kemudian di sidang pertama, ya, tugas BPUPKI belum selesai. Kemudian di sini bisa kalian amati sidang kedua. Sidang kedua ini kira-kira membahas tentang apa? Ada yang tahu? Rancangan undang-undang Pak. Ya, Guru. jadi di sidang kedua BPUPKI, ya ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang ini sangat
berguna sekali buat kita. Karena itu, menjadi konstitusi bagi negara kita saat ini. Ya. Kemudian, anak-anak, kita hanya membahas tentang apa itu BPUPKI dan apa sidangnya. Ya. Di sidang pertama, apa hasil sidangnya, kemudian di sidang kedua, apa yang mereka bahas. Kemudian selanjutnya itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang PPKI. Kita akan membahas tentang PPKI. PPKI ini apa hubungannya dengan BPUPKI? Itu akan kita bahas selanjutnya. Sekarang, tugas kalian dalam kelompok. Tugas kalian dalam kelompok merumuskan pertanyaan dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi dengan melalui tayangan-tayangan. Ya, masing-masing kelompok tadi ada 4 kelompok yang sudah saya bentuk. Silakan kalian membuat sebuah pertanyaan sebanyak mungkin. Ya, minimal 3, maksimal 5. Kelompok yang membuat pertanyaan atau mendapatkan pertanyaan yang banyak, ya, maka nilainya akan lebih tinggi pula. Seperti itu, silakan untuk masing-masing kelompok untuk membuat pertanyaan ya sebanyak mungkin. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Pak Guru, ini pertanyaan saja atau pertanyaan dengan jawabannya, Pak Guru? Ini dengan pertanyaan saja dulu. Ya, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Sudah? Masing-masing kelompok? Sudah, Pak membuat Guru. pertanyaan? Ya, jadi untuk membantu kalian dalam menyusun pertanyaan ini, di buku cetak bisa dilihat di halaman 1 sampai dengan halaman 11. Ya, untuk membantu kalian untuk merumuskan pertanyaan. Oke, kalau sudah, sekarang tugasnya kalian dari masing-masing pertanyaan yang kalian buat ya dalam diskusi kelompoknya. Sekarang tugas yang kedua, silakan kalian diskusikan ya dari masing-masing pertanyaan tersebut. Silakan kalian diskusikan, mencari tahu apa hasil atau jawaban dari pertanyaan yang kalian buat. Silakan masing-masing kelompok. Pak Guru memberikan waktu untuk kalian mendiskusikan tentang pertanyaan yang kalian buat tadi. Silakan. Oke, sudah? Ya, Pak Guru. Sudah anak-anak? Ya. Oke, kalau sudah selesai, Sudah, Pak. kita lanjut ke tugas selanjutnya. Menyusun hasil telaah tentang pembentukan BPUPKI. Ya, jadi tugas yang kedua ini masing-masing kelompok membuat atau menyusun laporan hasil telaah tentang pembentukan BPUPKI. Ini nanti dibuat dalam bentuk kertas lembaran. Oke, silakan masing-masing kelompok. Sudah anak-anak? Oke, baik. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan diskusi. Ya. Mendiskusikan apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, membuat pertanyaan, kemudian menyimpulkan pertanyaan itu, kemudian membuat laporan hasil telaah. Sebelum kita berdiskusi,
Ya. Ada aturan yang perlu kita pahami di sini supaya dalam proses perjalanan diskusi kita nantinya ya, tidak terganggu, ya, atau berjalan dengan baik atau teratur. Jadi aturan yang pertama, setiap peserta didik saling menghormati pendapat orang lain. Itu yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, menyampaikan pertanyaan atau pendapat setelah dipersilakan. Oke, silakan untuk kelompok 1 yang membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah bersedia untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, kita beri aplaus yang meriah. Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Oke, baik. Untuk kelompok 2 tentang hasil diskusinya. Mungkin ada yang kelompok lain yang bisa meluruskan ya, jawaban ya, atau argumen atau pendapat dari kelompok 2 ini. Pas, Bapak, semuanya sesuai dengan materi yang tadi Bapak jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Guru sedikit ya tentang argumen atau pendapat dari kelompok 2 tentang mengapa ada orang Jepang menjadi anggota BPUPKI. Oke, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah bersedia untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus yang meriah. Oke, baik. Yang terakhir, kita persilakan kepada kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 sudah bersedia untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, dari keempat kelompok ini ya sudah bagus ya dalam membuat atau menyimpulkan ya, pertanyaan dengan jawaban sudah bagus. Terima kasih untuk kesediaan kalian. Ya, sudah aktif dalam mengikuti proses kegiatan diskusi hari ini. Oke, selanjutnya. Dengan selesainya kegiatan berdiskusi ini, kira-kira apa yang kita bisa simpulkan untuk materi kita tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Saya, Bapak. Ya, silakan, Mbak Diana. Pada materi perumusan dasar negara ini terdapat 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Mr. Supomo, Bapak. Oke, Terima terima kasih. kasih. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari Ada, ini? Pak. Oke, silakan, Mas Yohanes. Ketiga tokoh tadi berniat untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, sangat Dengan benar. Jadi, bahwa musyawarah mufakat harus dikedepankan dan segala perbedaan yang ada harus dipandang sebagai dinamika yang bisa disikapi secara bijaksana. Oke, mungkin itu yang bisa kita simpulkan dalam ya, pembelajaran atau materi kita di hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, ya, saya akan membagikan
tugas evaluasi ya kepada kalian masing-masing. Ini tugas individu, ya tidak ada boleh kerjasama. Oke, saya bagikan kepada masing-masing anak-anak, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Bapak. Oke, baik. Kalau sudah selesai, satu orang saya harap untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya dengan teman-temannya yang lain. Silakan dikumpulkan. Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Selanjutnya, semoga kalian mengambil hikmah dalam pertemuan kali ini bahwa kita harus merdeka. Kita harus bebas dari sebuah penjajahan. Dan kita harus bersatu agar apa? Kira-kira tujuannya kita untuk bersatu kira-kira untuk apa? Untuk kita tidak mudah dijajah kembali lagi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yohanes. Agar bisa kita meneruskan jasa-jasa atau perjuangan dari tadi the founding father ya atau bapak bangsa ya yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merumuskan dasar negara ya, dan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Oke, baik. Itu. Kemudian selanjutnya rencana pembelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang PPKI. Tadi saya sudah sampaikan, pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang PPKI, kemudian nanti apa PPKI itu apa, kemudian apa kaitannya BPUPKI dengan PPKI. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita di hari ini. Akhir kata, saya minta kepada Ibu Diana memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, izinkan saya membawakan doa ini menurut tata cara iman Katolik. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Diana, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.